Pemerintah Kabupaten Bekasi di bawah kepemimpinan Bupati Bekasi yaitu Ade Kuswara dan tentunya support dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi terus melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi banjir ke depannya dan meningkatkan debit sungai-sungai di Bekasi. Salah satunya melalui program normalisasi sungai dan saluran air yang tersebar di berbagai wilayah. Kali ini saya akan melihat pekerjaan normalisasi sungai, update-nya yang terbaru di Kali Sepak, Kali PJT, Pulau Timaha, dan juga tempat lainnya. Saya juga akan menginformasikan betapa masifnya bangunan liar yang dibongkar di Kabupaten Bekasi, terutama di dua kecamatan yaitu Kecamatan Tambun Utara dan juga Kecamatan Babelan. Saya juga akan menunjukkan betapa urgennya normalisasi sungai yang kerusakan sungainya ini sudah sangat parah akibat salah urus selama ini dan akibat dari oknum-oknum yang bermain di daerah aliran sungai. Normalisasi ini mencakup kegiatan pengerukan sedimentasi, pembersihan alang-alang dan sampah, pelebaran alur sungai, hingga perbaikan dan penguatan dinding sungai. Dalam pelaksananya, Pemkab Bekasi juga melibatkan alat-alat berat seperti eskavator dan dump truck untuk mempercepat proses pengerjaan. Saat ini saya masih berada di Jalan Kong Isa, dan ini jalannya di sini belum dicor ya. Cuma untuk perbaikan saluran airnya yang di sebelah sisi sini sudah selesai semuanya. Jadi tinggal tunggu pengecoran. Di depan itu sedang lagi ada pengecoran. Dan di depan saya ini adalah Kali PJT. Coba kita lihat kalinya seperti apa sekarang. Dan ternyata sudah banyak alang-alang di Kali PJT ini yang alang-alangnya terlihat tumbuh di sepanjang aliran kali ya. Jadi waktu itu masih kelihatan besar ya, tapi sekarang udah sebagian tertutup alang-alang, jadi nggak begitu kelihatan besar lagi sekarang. Nah, ini ditanamin pohon ini ya, di sisi kiri dari Jalan Kong Isa ini. Iya, Anda bisa lihat sendiri itu Kali PJT-nya saat ini. Setelah dilakukan pengerukan, sudah banyak tumbuh alang-alang ya. Seperti inilah kondisinya saat ini. Jadi sisi positifnya emang di sini emang daerah subur. Inilah kondisi Jalan Kong Isa sore ini. Jadi di depan saya itu ada pengecoran dasar terlebih dahulu sebelum nanti dicor. Di atasnya ada pengecoran lagi ya. Jadi dua tahap di sini, pengecoran dasar dulu, kemudian pengecoran untuk atasnya. Pembangunan Jalan Tanggul Kong Isa ini sangat penting bagi masyarakat sekitar dan juga masyarakat yang ingin ke daerah Babelan ataupun ke arah pintu tol Gabus, karena nantinya mereka tidak harus lagi melewati Kecamatan Tambun Utara, tapi bisa masuk ke Jalan Kong Isa dan masuk ke perumahan Tera Damai dengan waktu tempuh yang lebih sedikit karena akses jalannya lebih lebar. Dan tentunya semakin memudahkan pengawasan daerah aliran sungai agar tidak dijadikan bangunan liar.
Dan ini adalah kondisi jalan sebelum dilakukan pengecoran. Dulu di sebelah kanan saya itu semak-semak belukar ya, di Jalan Kongisa ini dulu kelihatan semak-semak belukar aja ya. Tapi sekarang setelah dilakukan normalisasi di kali PJT ini sudah terlihat lebih lapang ya untuk kali PJT ini. Kemudian di sebelah kiri juga ini termasuk saluran air atau saluran irigasi. Saat ini saya sedang berada di depan perumahan Pesona Sri Amur Residence, dan ini adalah sisa-sisa bangunan yang sebelumnya berdiri di atas saluran air ya. Ini Anda bisa lihat ya, ini bangunan kosong, ini bangunan tapi belum dilakukan pembongkaran di sini. Tapi untuk kondisinya ini sudah kosong bangunan ini. Dan kemudian di depan juga ada bangunan juga. Saya lihat dulu ya bangunannya di depan ini. Dan kondisinya sama kosong ini untuk bangunannya. Anda bisa lihat ya, di sini inilah tanah PJT aslinya ya. Selebar ini ya tanah PJT untuk aslinya. Jadi Anda bisa lihat tuh bangunannya tuh ya. Lumayan panjang dari jalan. Jadi bangunan ini menutupi perumahan. Dan perumahan ini Kaila Residence ya. Jadi dia tidak mendirikan perumahannya ini di atas tanah PJT, tapi kemudian tanah PJT-nya ini waktu itu dikuasai oleh perorangan. Ini adalah salah satu contoh bangunan yang dilakukan penggusuran. Ini adalah sisi sebaliknya juga sudah dilakukan penggusuran. Dan inilah luas dari tanah PJT. Kalau dilihat di sini ada 3 bangunan ya. 3 bangunan sama yang di sana yang digusur karena memakai tanah PJT atau tanah pengairan. Kalau Anda bisa lihat bangunan perumahan di sini nih, perumahan baru di sini ya. Kaila Residen tahap 2. Jadi ini perumahan di sini ini lebih rendah dari Jalan Kongisa. Karena dulunya ini adalah area persawahan. Di sana Anda bisa lihat ya, jadi jalannya di sini lebih tinggi dari pemukiman atau perumahan ya. Temuin tiang listrik miring di sini udah biasa. Untuk jalannya sendiri di sini Anda bisa lihat tidak ada yang merawat jalan di sini.
Jadi rumput-rumputan itu ya dibiarin aja masuk ke jalan, nanti lama-lama ke tengah jalan nih rumput-rumputan ini. Demikian update terbaru saya di Kali PJT. Jadi Anda bisa lihat sendiri ya, upaya pemerintah daerah Kabupaten Bekasi untuk mengantisipasi banjir terus dilakukan secara kontinu. Dan harus diakui, Pemkab Kabupaten Bekasi ini adalah yang paling niat dalam menata daerah aliran sungainya. Sebenarnya tinggal warganya aja yang menjaga. Kalau dilihat dari drone, ini sebenarnya bisa jadi destinasi wisata untuk jogging track di hari libur jika sudah dibeton sepenuhnya. Karena kiri kanannya ini luas dan lapang, apalagi kalau area persawahannya aktif. Semua tergantung warga yang tinggal di sana. Mungkin bisa dicontoh seperti di Lembur Pakuan. Ya, saya mau spill sedikit update normalisasi Kali Sepak di Gabus. Seperti inilah pantauan udaranya. Nggak kebayang ya, sebelumnya di kali ini banyak bangunan sehingga mengalami penyempitan dan pendangkalan yang parah akibat sampah yang dibuang ke kali. Kondisinya sekarang sudah jauh berkembang, jalan juga sudah dilebarkan, sungai sudah dinormalisasi, bangunan liar juga sudah tidak ada. Nyaman sekali sebenarnya Gabus saat ini. Tinggal masyarakatnya aja yang harus proaktif untuk menjaga lingkungannya tetap bersih. Bersih aja dulu deh, supaya jadi contoh buat yang lain. Sayang udah dibangun sekeren ini kalau masih kotor juga. Inilah kali di Jalan Raya Kedaung ya. Jadi ini di perempatan Pulau Timaha. Wow, sampahnya luar biasa ya. Anda bisa lihat kalinya berbelok ke arah sana ya. Jadi itulah banyak bangunan digusur di sana. Ya, salah satunya adalah Gabus Pucung. Di depan sini ini Gabus Pucung, dulu terkenal ini Gabus Pucung di sini. Tapi sekarang Gabus Pucungnya mundur ke belakang tuh, ke sana tuh. Ya. Tadinya berdiri di pas banget di samping jalan. Inilah pantauan udara pembongkaran bangunan liar di Pulau Timaha, Babelan. Ada kurang lebih 420 bangunan liar di sekitar Pulau Timaha yang dibongkar oleh Pemkab Bekasi. Pembongkaran ini sendiri dilakukan karena bangunan-bangunan tersebut berdiri di atas lahan yang bukan peruntukannya, yaitu di bantaran kali. Pemkab Bekasi telah melakukan sosialisasi dan memberikan peringatan kepada pemilik bangunan sebelum melakukan pembongkaran, meskipun ada yang mendapat penolakan. Pembongkaran tetap berjalan sesuai rencana dan berjalan cukup kondusif dengan pengamanan yang ketat. Sudah saatnya masyarakat saling mengingatkan jika ada oknum yang memperjualbelikan daerah aliran sungai atau yang ingin mendirikan bangunan liar di sepanjang sepadan sungai. Harusnya ini sih tugas kelurahan atau kecamatan untuk melakukan pelarangan sebelum dilakukan pembangunan oleh oknum tersebut. Karena kalau begini terus kita akan berkutat terus di masalah seperti ini. Mungkin bagi pemerintah daerah sudah saatnya dibuat aturan tegas buat kelurahan atau desa yang masih melakukan pembiaran bangunan liar di lahan-lahan pemerintah atau fasilitas publik. Developer perumahan aja bisa kok menjalankan aturan bebas bangunan liar. Masa pemerintah daerah yang punya SDM yang lebih banyak tidak bisa? Di depan saya ini nggak jauh dari ujung dari pembongkaran di Pulau Timaha. Jadi
Ini kalau nggak ada bangunan ini sebenarnya sawah ini ya. Nggak tahu ini sawah apa sudah dibeli sama developer apa emang sawah dari petani ya. Dan Anda bisa lihat sendiri ya, kali di sini ya begitulah, hitam warnanya karena luar biasa limbahnya di sini ya. Nggak tahu limbah dari masyarakat apa limbah dari pabrik ya. Di depan saya adalah salah satu bekas bangli yang dilakukan penertiban di Pulau Timaha. Anda bisa lihat sendiri ya. Jadi di belakangnya ini nih ada tumpukan sampah. Dan kalau Anda perhatikan ketika saya meliput di Gabus dan saya meliput di Pulau Timaha ini, ketika bangunan liarnya ditertibkan atau digusur di sepanjang aliran kali, maka aliran kali menjadi lebih bersih ya, seperti ini ya. Tidak ada sampah. Walaupun kalinya di sini hitam, tapi sampah biasanya kan ada sampah yang yang terbawa aliran sungai ya. Tapi ini saya tidak lihat ada plastik. Biasanya ada plastik yang ngambang, di sini tidak ada plastik yang ngambang. Bersih ya. Beda sama yang tadi di Jalan Raya Kedaung tuh banyak plastik yang emang ngambang. Karena di situ masih banyak bangunan liar yang ada di pinggir kali. Kalau di sini karena sudah ditertibkan, di sini bisa terlihat ya, sungai-sungainya menjadi lebih bebas sampah walaupun masih hitam ya. Pembongkaran di Pulau Timaha ini ada di sisi kiri dan kanan jalan. Jadi sebenarnya tanah pengairan di sini sangat lebar. Dan jika pun nanti ada pelebaran sungai dan pelebaran jalan, tentunya masih sangat bisa. Jadi kalau sudah dilakukan penggusuran seperti ini, jangan sampai nanti dibangun lagi. Kalau masih dibangun juga berarti ada pembiaran dari aparat kelurahan atau aparat desa setempat. Jangan sampai nanti warga beranggapan bahwa ada yang bermain dari bangunan liar yang berdiri di atas fasilitas publik. Di wilayah Kelurahan Babelan Kota. Ini agak jauh dari Pulau Timaha. Dan Anda bisa lihat di sini di pinggir jalannya pun ada pembongkaran di sini untuk bangunan liarnya ditertibkan di sini. Cuma nggak tahu kenapa yang di depan itu nggak ditertibkan ya.
Ya positif thinkingnya mungkin itu tanah pribadi aja lah ya. Di sini juga ada penertiban ya. Jadi ini masih di Jalan Raya Kedaung, Pulau Timaha. Kalau ke sana terus itu ke Mutiara Gading City. Dan Anda bisa lihat di sini pembongkaran. Jadi bukan hanya di Pulau Timaha yang dilakukan pembongkaran, tapi di pinggir-pinggir jalan rayanya pun itu juga dibongkar lah. Saya tepat berada di Mutiara Gading City, perumahan Mutiara Gading City. Jadi ini adalah kondisinya masih di Babelan. Dan di jalan rayanya yang menuju Mutiara Gading City di sini sudah dilakukan pembongkaran juga di sini. Jadi bukan hanya Pulau Timaha yang dilakukan pembongkaran bangunan liarnya, tapi di sepanjang kali di Jalan Raya Kedaung, Jalan Raya Pulau Timaha ini yang menghubungkan langsung ke Mutiara Gading City juga dilakukan pembongkaran. Ya, Anda bisa lihat di sini aliran sungainya agak lancar. Jadi kalau bisa Anda lihat di situ ya, itu sampah-sampah rumah tangga. Ini dulu juga sampah-sampah ya di sini ya, banyak sampah ya di sini ya. Ini adalah pantauan udara di jalan raya sekitar perumahan Mutiara Gading City dan Wahana Pondok Ungu. Tak dapat dipungkiri dengan banyaknya perumahan yang tumbuh subur di Babelan dan Tarumajaya, daerah aliran sungai dan saluran irigasi beralih fungsi menjadi bangunan liar untuk kegiatan usaha. Jadi harus betul-betul didata dan ditata, jangan sampai karena ulah segelintir orang demi keuntungan pribadi malah merugikan banyak orang. Sampah yang dibuang ke sungai, pendangkalan, penyempitan sungai, dan akhirnya menyebabkan banjir, akses jalan terputus, rusaknya harta benda, dan juga penyakit. Begitu banyaknya kerugian yang harus dibayar baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat yang terkena dampak. Sudah seharusnya kita support Pemkab Bekasi yang dengan berani menegakkan aturan demi kemaslahatan masyarakat Bekasi.